Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Chelsea versus Liverpool. Sebelum kita bahas taktik di pertandingan ini, sebelumnya simak dulu channel sponsor kita. Dari lanjutan Premier League, tuan rumah Chelsea bermain imbang sama kuat 2-2 ketika menjamu tamunya Liverpool di Stamford Bridge. Chelsea yang turun tanpa striker utamanya Romelu Lukaku yang terpaksa harus dicoret oleh Thomas Tuchel beberapa waktu menjelang laga dikarenakan komentar negatif diberikan oleh Lukaku dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport TV Italia beberapa waktu yang lalu. Dalam laga tersebut Liverpool tidak didampingi oleh Jurgen Klopp yang harus menjalankan isolasi dikarenakan positif COVID-19. Yap, hasil 2-2 semakin menjauhkan baik Chelsea maupun Liverpool ke peringkat 1, Manchester City. Kedua tim tampil terbuka dengan possession Chelsea unggul lebih sedikit. Hal ini karena intensitas counter press The Blues yang selama ini sempat hilang mulai terlihat lagi di laga ini. Liverpool yang tanpa Klopp pun selalu punya cara untuk keluar dari tekanan Chelsea. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Chelsea turun menggunakan 3-4-2-1 dengan Havertz yang mengisi pos nomor 9 menggantikan Lukaku. Masalah interview jadi penyebab striker yang mencetak 2 gol berurutan ini diparkir oleh Tuchel. Duet Kante dan Kovacic bisa starter di laga ini. Sementara Liverpool turun dengan pakem 4-3-3-nya. Beberapa punggawa absen karena Covid termasuk pos kiper yang diisi Kelleher. Seperti biasa, Liverpool menerapkan pressing tinggi dengan backline atau garis back yang tinggi juga. Tujuannya membuat area bermain lawan sempit terutama di tengah. Dan melakukan jebakan pressing atau pressing trap ketika bola di pinggir. Tsimikas akan keluar dan melakukan pressing agresif ke Alonso, sementara Hendo dan Salah juga akan menutup akses umpan. Taktik Liverpool dalam memprogresi bola adalah mengekspos pemain di belakang tiga penyerang ini, yaitu Kante dan Kovacic dengan false nine Jota. Hendo terlihat kerap memancing Kovacic keluar, lalu Jota akan turun untuk ekspos ruang di belakang Kovacic. Kita lihat Kovacic marking Hendo sehingga ruang di belakangnya kosong. Situasi yang sama di sini. Liverpool memancing press naik lalu melakukan long pass. Terlihat lini tengah kosong. Kovacic marking Hendo. Kante berada di depan. Situasi ini juga yang terjadi di gol pertama. Hendo memancing Kovacic keluar dan Jota kosong di ruang antar lini. Dari sini pemain asal Portugal ini bebas mengirim umpan ke Mane yang bergerak ke dalam mengisi pos nomor 9. Ada salah antisipasi dari Chalobah di sini sehingga Mane bebas. Dari timing chart terlihat Liverpool mendominasi di awal babak secara peluang. Namun dari sisi possession, Chelsea lebih unggul. Hal ini lantaran press dan counter press agresif yang dilakukan Kovacic dan Kante. Pun begitu, Chelsea kehilangan bola sebanyak 87 kali di babak pertama. Hal ini juga lantaran high pressing Liverpool dengan garis tingginya yang membuat Chelsea lebih sering melakukan direct play menggunakan long pass ke depan. Liverpool juga bisa mencuri tambahan gol lewat wide overload dengan Hendo dan Salah yang bergerak sayap. Kovacic terpancing Hendo, Rudiger terpancing Salah. Terjadi pertukaran tugas bertahan di sini dan pada saat itulah Arnold mengirim umpan ke Salah. Finishing yang klinis.
Meski ketinggalan 2 gol, nyatanya Chelsea lebih banyak masuk ke area bertahan Liverpool. Terlihat dari statistik field tilt dari The Athletic ini. Dan meski secara jumlah kalah di tengah, namun ada Mount serta Pulisic yang bisa turun untuk membantu sekaligus melakukan serangan. Lini tengah relatif bisa dikuasai oleh Chelsea. Kontrol di lini tengah jadi milik Kovacic yang mencatatkan 104 sentuhan, paling banyak dari semua pemain di lapangan. Dan Kovacic lah pencetak gol pertama Chelsea yang berawal dari free kick pelanggaran Havertz. Bola muntah tanpa dikontrol dilesakkan dengan tendangan melengkung ke bawah yang sulit dijangkau kiper. Presisi. Banyak sekali situasi hilang bola dari kedua tim. Ini yang bikin banyak juga peluang-peluang dari transisi. Press lalu counter press jadi kunci, seperti yang terjadi di gol penyama kedudukan dari Mount. Situasinya dari hilang bola, rebut bola, lalu dikonversi dengan serangan transisi. Gol ini jadi balasan peluang di babak pertama yang gagal dikonversi Pulisic. Pun begitu, Tuchel tetap berkomentar masih ada yang bisa ditingkatkan dari Pulisic terkait finishingnya. Meski semua gol terjadi di babak pertama, bukan berarti babak kedua tanpa peluang. Peluang-peluang emas digagalkan oleh dua penjaga gawang yang bermain cemerlang di babak ini. Peluang didapatkan dari situasi transisi seperti lob Salah yang digagalkan Mendy ini. Di momen ini, Mendy sudah siap menghadang alih-alih berlari ke gawang karena membaca pergerakan Salah yang akan menendang. Tuchel memasukkan Jorginho untuk lebih memberikan kontrol di lini tengah karena Liverpool mulai bisa mengeliminasi high press Chelsea, salah satunya menghasilkan peluang ini. Salah dan Mane melakukan overload di sayap, dan kita lihat tanpa cover Kovacic dan Kante. Kedua tim membukukan banyak shot di laga ini yang menandakan pertahanan yang kurang solid dan sering bikin kesalahan. Covid bikin tantangan tersendiri bagi klub maupun manajer. Rotasi atau skuad yang dalam akan memberikan pengaruh. Pemain juga dituntut siap dan selalu dalam form terbaik kala dipilih.